Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Mas Bro dan sahabat semua. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Oke, dalam video kali ini Mas Bro, saya akan memberikan rumput ya kepada sapi-sapi saya. Nah, bisa dilihat penampakan sapi-sapinya ya. Nah, jadi kadang Mas Bro dan sahabat semua itu tidak tahu ya, kenapa saya membuat kandang yang ada di depan saya ini, kandangnya itu kayu ulin. Nah, salah satu manfaat kayu yang saya semenderin ini menggunakan tangan ini adalah yaitu untuk memudahkan saat kita menjual sapi, menangkap. Nah, jadi sapinya itu nanti mobilnya itu pantatnya di depan pagar itu, jadi tinggal kita tarik, kita masukkan. Jadi tingkat kesulitannya untuk memasukkan sapi itu tidak sesulit yang kalau kita tidak ada kandangnya Mas Bro. Makanya kandangnya sapi pagar tuh kayu ulin tujuannya ya supaya kuat, tidak roboh. Ketika sapi ditarik, nah mobil di belakang sini pintu tinggal tarik Mas Bro. Itulah salah satu kemudahannya. Jadi di video sebelumnya nanti ya ada saya gabungkan bahwa susah narik-nariknya ya, tapi kalau pas dalam pagar seperti ini Mas Bro, itu sangat mudah sekali kita. Jadi sapi sebelumnya saat kita mau jual, ini sapi sebelumnya sudah kita pasang tali, kemudian sudah kita taruh depan pintu yang saya hadapan ini ya. Nah, itu salah satu keunggulan kita membuat kandang pagar kawat. Jadi sapinya itu kita masukkan dalam kandang dulu. Nah, jadi ketika saat kita menjual, menangkap, jadi nggak kerepotan sampai lari ke hutan ya, jadi susah menangkapnya. Jadi sapi ini hanya mutar-mutar dalam pagar ini aja Mas Bro. Makanya saya bilang kandangnya harus kuat ya, jangan kandang yang biasa aja, kayu-kayu biasa. Makanya saya menggunakan pagar kawat, menggunakan kayu ulin. Jadi ketika saat menjual ya setidaknya mempermudah dibanding kita saat liar ya. Nah, di video nanti selanjutnya, dalam video ini saya akan memperlihatkan kesusahannya ketika kita tidak mempunyai kandang ya, kandang yang istilahnya ya walaupun tidak rumah tapi ada pagar-pagarnya keliling itu ya Mas Bro ya. Nah, mantap pokoknya dengan kandang pagar kayak gini nih, pokoknya meminimalisir sapi bahwa nanti tidak akan lari ke hutan atau kebun sawit yang liar jauh. Ini sangat memudahkan. Oke, ini saya perlihatkan proses sapi ya, kita lanjut. Nah, ini sapi-sapi yang masih dalam liar Mas Bro, jadi belum dalam pagar. Nah, itu kita harus giring dalam pagar dulu, dalam pagar kandang kita ya. Jadi nanti kalau lepas ya masih dalam pagar itu aja. Ini penampakan sapi-sapinya sedang istirahat Mas Bro ya, sedang tiduran, ada yang sedang berdiri ya. Pada bengong sapinya ini ya. Nah, ini sapi Mas Bro, ini kelihatan jinak Mas Bro. Nah, coba Mas Bro perhatikan nanti kadang saatnya mau dimasukkan, wah bisa pontang-panting pokoknya. Nah, itu fungsi dan salah satunya kita mempunyai kandang pagar ya yang kuat, yang kokoh. Nah, jadi memudahkan dalam kita memasukkan sapi saat kita menjual. Jinak Mas Bro. Nah, tapi lihat saat kita memasukkan sapinya ya. Ini
yang hitam-hitam, yang putih tadi ya Mas Bro ya. Nah, garis ini. Jadi tambangnya harus panjang, paling enggak ya 10 sampai 20 meter lah tambangnya. Kalau dengan cara yang Sapilia seperti ini Mas Bro. Tapi kalau punya kandang pagar ya kira-kira 10 meter cukup sudah ya. Jadi enggak bingung cara giringnya. Jadi seperti ini Mas Bro ya, proses penangkapan sapi liar. Kita menjual, kemudian menangkapnya harus menggunakan kesabaran tingkat tinggi ya, memasukkannya pelan-pelan, kemudian talinya itu harus lebih dari satu, paling enggak dua, karena kan ke depan maju, ke depannya lagi, dan cara menangkapnya jangan cuma satu orang ya, harus paling enggak 2 atau 3 orang ya. Nanti ada yang giring ya, paling enggak 3-4 orang lah Mas Bro. Ada yang giring, ada yang narik. Nah, terus digiring sampai masuk ke dalam mobil. Jadi pemula wajib tahu ya Mas Bro ya. Jadi kita tahu hanya mudahnya melihara sapi. Nah ini saat kita menjual kayak gini ini Mas Bro, nah itu memang harus ekstra menggunakan trik dan teknik ya. Jadi kita selain menggunakan trik harus akal ya, cara dan langkah-langkahnya itu yang benar. Karena kalau tidak benar bisa diseruduk Mas Bro, ini ganas dia Mas Bro, bisa ditabrak, bisa ditendang. Nah kemudian bahayanya kalau kita menendang sapi tadi itu ya, jadi harus benar-benar sapinya itu sudah posisinya itu, tambangnya itu jangan kendor ya. Kalau saat kita menendang atau memegang ekornya itu, talinya itu harus sudah kuat. Jangan pas talinya kendor ditendang-tendang, wah langsung disepak pokoknya. Tapi sebenarnya Cina ini Mas Bro sapinya ini, tapi namanya sudah kena tambang, nggak pernah ditambang, kena tambang itu ya gitu, jadi beringas. Nah lihat cara banyak ekornya dinaikkan, diputar, nah dia kan sakit Mas Bro, jadi langsung naik. Ya mungkin sampai di sini Mas Bro ya videonya, kita sambung di video selanjutnya. Ini adalah saya berbagai video saya sambung-sambung supaya Mas Bro dan sahabat semua bisa ngerti ya, dan saya tadi sudah menjelaskannya. Oke, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.